Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasdiansa dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membuat video mengenai komponen-komponen tentang elektronika, alat dan bahan dari rangkaian flip-flop. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih tip flip-flop itu. Ini flip-flop adalah salah satu rangkaian elektronika yang dimana rangkaian ini terdiri dari lampu-lampu yang nantinya akan menampilkan data atau grafik karakter sesuai codingan atau pemrograman yang telah kita buat pada laptop. Nah, pada rangkaian flip-flop ini menggunakan beberapa komponen seperti lampu LED. Nah, seperti saya jelaskan tadi, jadi lampu LED ini berfungsi untuk menampilkan karakter atau angka, data dan lain sebagainya sesuai pemrograman yang telah kita buat. Lampu ini terdiri dari 25 lampu seperti yang kita lakukan, yang terdiri dari 5 warna yang berbeda, yaitu warna biru, merah, putih, kuning, dan hijau. Nah, selanjutnya yaitu ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Jadi kabel jumper ini berfungsi untuk mengirimkan data dari Arduino ke rangkaian tersebut. Selanjutnya itu ada kabel penghubung. Nah, kabel penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Ketika tegangan masuk, maka kabel penghubung sebagai jalannya sehingga arus listrik itu dapat tersebar. Kemudian ada timah. Nah, dalam rangkaian flip-flop ini diperlukannya timah. Jadi timah ini sebagai pembentuk sambungan yang akan dilelehkan menggunakan apa? Menggunakan yaitu solder. Jadi solder ini nantinya akan dipanaskan sehingga pada suhu tertentu sehingga bisa melelehkan dari timah, lalu kita pakai untuk menyolder si lampu LED ke papan rangkaian. Perlu diperhatikan ketika menyolder agar tidak berlebihan dan tidak menyentuh dari si kaki-kaki lampu LED. Karena apa? Itu dapat mengganggu aliran sehingga nantinya lampu tidak akan menyala. Kemudian ada penyedot tilma. Lalu ketika kita kelebihan menyolder, maka kita gunakan itu penyedot tilma. Penyedot tilma ini berfungsi untuk menyedot sisa-sisa timah atau timah yang berlebihan pada rangkaian. Hal ini digunakan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan pada rangkaian, khususnya pada penyolderan. Kemudian ada transistor. Nah, transistor yang kita gunakan pada rangkaian praktikum flip-flop ini itu menggunakan transistor BC557 atau kaki 3. Di mana kaki 3 ini ada seperti namanya 3 kaki, yaitu ada emitter, basis, dan kolektor. Nah, kaki-kaki ini memiliki fungsinya masing-masing. Pada kaki emitter itu sebagai sumber elektron. Lalu elektron ini nantinya akan dialirkan oleh siapa? Oleh kaki basis. Jadi basis ini sebagai jalannya untuk elektron yang nantinya akan dikumpulkan pada kaki si kolektor. Jadi basis emitter sebagai sumber, basis sebagai jalannya, dan kolektor sebagai tempat berkumpulnya elektron tersebut. Kemudian ada papan PCB. Papan PCB ini atau singkatan dari Project Circuit Board. Nah, jadi sesuai namanya ini adalah tempat untuk kita merangkai. Nanti papan rangkaian ini yang PCB kita gunakan sebenarnya panjang. Nanti saya akan tampilkan. Itu nanti kita bisa potong menjadi dua. Selanjutnya ada namanya Arduino Uno. Jadi Arduino ini adalah komponen vital. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengcoding pemrograman pada laptop, nantinya data tersebut akan dikirimkan ke rangkaian. Menggunakan apa? Menggunakan melalui Arduino Uno ini. Jadi Arduino Uno ini terdiri dari pin-pin dan dari pin 2, 3 dan seterusnya, dan ada pin GND. Pin-pin ini berfungsi untuk mengontrol, mengatur dari pemrograman laptop yang kita buat yang selanjutnya akan diteruskan ke
rangkaian, sehingga pada rangkaian nantinya akan muncul karakter atau angka sesuai formulir yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu ada laptop. Jadi laptop ini seperti yang kita jelaskan tadi, laptop ini berfungsi untuk tempat kita mengcoding. Jadi tempat kita mengcoding ini ya menggunakan aplikasi Arduino Uno. Nah, menggunakan aplikasi Arduino Uno kita coding, dan perlu kita perhatikan dalam mengcodingan itu nama adanya harus kita upload. Sebelum kita upload itu kita harus verifikasi. Untuk apa? Untuk mengetahui adanya kesalahan atau tidak pada codingan yang telah kita buat. Karena ketika kita verifikasi ternyata ada peringatan atau tanda merah tulisan di bawahnya, maka tersebut artinya codingan kita bermasalah. Untuk itu harus kita memperbaiki sesuai dengan perintah atau kesan yang telah diberitahu pada aplikasi tersebut. Dan terakhir itu ada namanya kabel USB. Nah, kabel USB adalah untuk menghubungkan dari Arduino Uno ke laptop menggunakan kabel USB agar data yang telah kita buat bisa dihubungkan ke Arduino Uno. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Nanti akan saya tampilkan alat dan bahan pada video beserta rangkaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.